Kabupaten Blitar tak henti-hentinya berinovasi di bidang pertanian. Terkini, seorang petani asal Kecamatan Wates menemukan biosaka. Manfaat dari biosaka belakangan terbukti memberikan manfaat kepada petani. Hasil panen petani melimpah ruah berkat biosaka yang ditemukan oleh Muhammad Ansar. Sebagai informasi, biosaka terbuat dari rerumputan yang dicampur dengan air lalu dihancurkan. Setelah itu bisa langsung diaplikasikan di lahan untuk semua jenis tanaman. Pemilihan rumput harus memakai rumput yang sehat dan tidak tercampur bahan kimia. Serta harus diketahui masa pertumbuhan rumput berada di fase vegetatif atau generatif. Biosaka yang manfaatnya dirasakan oleh petani menjadi viral dan mendapat respon dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu, Direktorat Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bersama akademisi dan peneliti berkunjung ke Kabupaten Blitar. Dalam kunjungannya ini, mereka berdiskusi langsung dengan penemu biosaka dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Semua sel itu apa? Bisa mempengaruhi organ-organ yang di situ, mempengaruhi akar, mempengaruhi batang, mempengaruhi daun. Daun tugasnya sebagai apa? Mungkin sebagai fotosintesis. Terus nanti akar untuk menyerap. Itu yang bisa dimaksimalkan oleh biosaka ini. Selain mungkin ada kandungan pupuk ya sedikit ya mungkin sedikit ada, tapi yang sangat penting itu ternyata jadi akar yang biasanya karena kondisi lingkungan sekarang sudah rusak ya, akhirnya juga sel-sel yang ada di tumbuhan itu banyak yang rusak, males dan sebagainya. Akhirnya dengan adanya ini itu tingkat kinerja dari organ-organ tumbuhan itu akan menjadi maksimal. Kemarin hari Senin itu kita yang ke lahan satu hari kemudian. Iya, Senin itu dipraktekkan. Mengikuti apa yang telah dilakukan Kementan, kali ini 2 orang profesor dan mantan Dirjen Hortikultura Kementan RI melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Blitar. 3 orang itu masing-masing Profesor Iswandi Anas dari Institut Pertanian Bogor, Profesor Robert Manurung dari Institut Teknologi Bandung, dan Sumarno, mantan Dirjen Hortikultura Kementan Republik Indonesia. Dalam kunjungannya kali ini, rombongan ingin tahu manfaat dari biosaka dan akan dilakukan penelitian secara ilmiah. Melalui penelitian tersebut, pihak universitas akan memberikan masukan kepada Dirjen dan Kepala Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar terkait biosaka. Mungkin setelah kunjungan lapang nanti mungkin kepercayaan saya meningkat menjadi ya lebih naik lagi begitu. Tapi belum 100% juga. Baru 100% kalau sudah ada nanti penelitian mudah-mudahan akan coba. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya merasa bersyukur ada kesempatan untuk mendengar langsung dari Pak Ansar dan dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan apa yang ditemukan ini, biosaka ini juga bisa dinikmati oleh petani-petani lain. Salah satu kuncinya adalah tentu Pak Ansar ini perlu kita replicate, kita perbanyak bagaimana mencari gulmanya, bagaimana memeras-merasnya, bagaimana menggunakannya. Itu yang harus ditularkan oleh Pak Ansar. Kalau memang itu suatu hal yang bisa diperbanyak di tempat-tempat lain, bukan hanya di Blitar, tapi juga di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seluruh Indonesia, ini suatu hal yang sangat-sangat baik. Banyak pertanyaan, apakah biosaka bisa menggantikan NPK?
menantikan apakah bisa menantikan 25%, 50%, 75%, atau sampai seluruhnya misalkan gitu. Kemudian juga apakah ada manfaat ganda atau interaksi antara biosaka dengan NPK. Apakah kalau diberi biosaka saja tanpa NPK itu hasilnya lebih baik daripada yang tidak diberi NPK. Jadi kalau itu sudah terjawab, saya kira tidak ada keraguan lagi. Walaupun secara proses di dalam tanamannya kita perlu bertanya, kalau buktinya sudah ada begitu ya ada. Saya kira begitu Pak Wawan dan dapat saya sampaikan. Terima kasih atas saya diberi kesempatan ini dan saya membantu juga mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Kadim, Pak Swati, dan juga Pak Kepala Dinas untuk meneruskan menguji, mencoba produk ini sehingga nanti sampai kita yakin akan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihaknya akan turut membantu mempromosikan jika biosaka tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Sebelumnya, Muhammad Ansar mengaku menciptakan inovasi biosaka tanpa keahlian khusus. Tujuannya simpel, yakni dirinya ingin membantu petani mendapatkan nutrisi tanaman dengan biaya yang sangat terjangkau di tengah kondisi mahalnya harga pupuk kimia. Jadi saya semakin yakin kok ada temennya Pak ini, ada temennya. Jadi kenapa Pak Dirjen itu berani memperkenalkan ini? Karena Pak Dirjen itu temannya Pak Dr. Hansen, ya sudah lebih dari 5 tahun beliau itu bermitra. Nah, ketika sharing tentang biosaka dibawa ke Dr. Hansen, wah ini, beliau bilang seperti itu. Ini yang kita cari. Ini tadi dari segi makanan. Kalau sekarang Pak, dulu raja itu 130 tahun masih berkuasa. Itu dia mimpin dari umur berapa? Dan sekarang kita 60 tahun besok kayak sini. Iya Pak. Itu yang terjadi. Nah, itulah kekuatan dari bagaimana tanaman. Ternyata yang saya kembangkan itu, saya mengkombinasi sinyal-sinyal yang ada di tanaman terbaik pada saat itu. Itulah, ya pada saat itu, itulah yang saya ambil kesempatannya. Yang saya ambil kesempatannya untuk ditularkan kebaikannya ke tanaman yang lain. Nah, kemarin saya itu memilih puluhan jenis bahan waktu kita di Bandung Bapak ya. Dan semuanya ketika diuji persis, sebelahnya enggak Pak, sebelahnya enggak bisa diuji, ya enggak bisa, bener enggak bisa. Nah itu yang akhirnya ini, wah kalau seperti ini, kalau dulu Pak ya, kalau dulu saya punya siswa 10 orang, itu yang jadi hanya sekitar 3 orang Pak, selama 1 tahun. Bayangkan 1 tahun belajar itu dari 10 siswa itu hanya ada 3 orang yang bisa melakukan seperti ini. Nah, kalau sekarang dengan adanya metodenya Dr. Hansen, ini ternyata metode leluhur kita juga, Pak. Tapi masalahnya kita sekarang kan dulu ilmu titen itu sudah kita tinggalkan, Bapak. Kalau kita banyak baca prasasti, kita kalau keliling ke candi, itu banyak prasasti yang juga menerangkan tentang itu. Kenapa raja itu bertapa? Saya pikir bertapa itu tokoh sendiri. Bertapa itu ternyata dia berguru, Pak. Di prasasti itu tertulis mempelajari apa di sana. Kita coba ke Galunggung ada prasastinya, coba ke Borobudur ada prasastinya. Kayak saya ini kan wisata ya dulu Pak, nggak belajar. Nah, itu yang terjadi. Terus sebenarnya lebih baru lagi, lebih modern dari prasasti yang ada setelah Majapahit itu ada Al-Quran yang menjadi awal risetnya biosaka ini.
Dengan penelitian oleh profesor dan peneliti, dirinya berharap ke depan inovasi Biosaka bisa diduplikasi untuk dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Biosaka ini bukan teknologi karena bahan dasarnya hanya rerumputan, namun hasilnya tidak kalah dengan pupuk kimia. Bentuk dari Biosaka ini cair dan bisa diaplikasikan untuk seluruh tanaman pangan dan hortikultura. Dan untuk serangan hama, pengaplikasian Biosaka terbukti mampu menekan serangan hama dan penyakit. Terima kasih, dan saya senang sekali ini kloter kedua untuk meninjau dan menyaksikan langsung Biosaka yang ada di Blitar. Dan terima kasih, kita tolong untuk mencermati seluruh materi yang diajarkan itu. Kalau ada baik, tolong diteruskan. Dan saya minta dari segi saya ini untuk diteruskan. Jadi riset jalan terus, tetapi praktek di lapangan juga jalan dengan berhenti. Ya, jadi saya terima kasih ke Pak Ansar ini. Kemarin sudah banyak ilmu dari Bandung untuk diterapkan. Nah, menurut laporan sudah ada 1.000 petani yang menerapkan ini. Target saya Indonesia hebat itu dimulai dari Blitar. Tetapi dari unsur risetnya harus kita perluas dan kemudian dicek. Sebenarnya Pak Dirjen, waktu kunjungan kami ke sana kemarin, terima kasih Pak Dirjen sudah memfasilitasi kami ke sana. Saya sudah memberikan saran-saran sebenarnya kami agar dibuat peta-peta, kemudian kemudian dicek. Karena hasil sebagai informasi ini, hasil evaluasi hasil tes yang dilakukan oleh teman-teman BPSDLP terhadap liquidnya, itu nitrogennya kalau nggak saya silap rendah, P-nya tinggi, K-nya rendah. Jadi dari unsur NPK saja itu masih segitu, ya, kalau nggak saya silap hanya berapa gitu. Jadi in summary-nya, setuju dengan Pak Dirjen bahwa aspek penelitiannya didorong, kemudian petani boleh mencoba, tapi saran saya tidak luas, Pak Dirjen. Kimia bicara tentang pergerakan molekul itu teman saya, ada foto saya bersama dia. Awalnya pun nobody believe him, tapi setelah dia buktikan dia dapat Nobel. Nah, jadi pergerakan molekul ini di dalam tanaman atau di makhluk hidup itu belum banyak diteliti memang. Jadi saya tahu persis itu. Jadi ini yang saya usulkan, bukan saya membabi buta, tapi saya punya dasar teori. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana nutrisi yang mobile, unmobile itu kita pelajari, dan bagaimana juga kita mempelajari accessible dan pergerakan chemical itu, karena ikatan kimia di tanaman itu bisa didapat atau bisa sama sekali tidak diakses. Nah, ini yang harus bisa kita teliti. Tapi saya sudah menganjurkan ke Mas Dirjen, dan saya tidak ingin mengutak-atik lahan yang sudah ada, tapi saya ingin mengutak-atik lahan yang belum ditanam. Jadi di Kalimantan Barat kami sudah mulai lahan yang ditinggal, saya perlu mencatat ini ya, lahan yang ditinggal pemerintah di Ketapang ribuan hektar diterlantarkan. Saya sudah naikkan produktivitasnya dari 1 ton per hektar sekarang 2 ton per hektar with my own money. Sekedar diketahui, setelah melakukan dialog dengan penemu Biosaka, 2 profesor dan mantan Dirjen Hortikultura Kementan RI melaksanakan kunjungan lapang untuk melihat lebih dalam manfaat Biosaka. Ada 3 tempat yang dikunjungi, masing-masing Desa Bacem dan Kelurahan Sutojayan di Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Wates di wilayah Blitar Selatan. Ya, terima kasih. Saya Wawan Mudianto, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Memang ini setelah ada inovasi dari masyarakat terkait dengan teknologi organik, ya Mas. Ini adalah awalnya itu bermula kami dari dinas itu melihat keresahan dari petani.
dengan pengurangan pupuk bersubsidi dan juga meningkatnya biaya atau harga pupuk itu sangat tinggi sekali. Akhirnya mereka kan juga resah, nanti cari pupuk udah sulit, harganya mahal dan sebagainya. Nah, dari situlah kita mempunyai suatu strategi, berarti kita harus punya solusi. Akhirnya kita mendorong kepada masyarakat untuk berinovasi, untuk membuat teknologi organik. Yang kita coba itu di sini itu ada 7 lebih inovasi itu, dan dari situlah hampir semuanya baik. Cuman ini adalah Biosaka ini adalah yang mempunyai biaya terendah, mudah dibuat, dan di sekeliling kita itu bahannya ada semua. Nah, dari situlah kemarin Pak Dirjen tanggal 5 Mei hari raya ketiga itu minta panen di sini yang menggunakan Biosaka. Dari situ akhirnya juga direspon oleh kementerian, diadakan Zoom meeting tingkat kementerian dengan Pak Tani itu. Akhirnya dari profesor dan dari lembaga balai penelitian dan sebagainya itu merespon positif. Akhirnya dari kementerian menurunkan profesor ini sudah yang kedua ya. Yang pertama itu ada 6 profesor yang ke sini melihat itu. Setelah itu saya dari kepala dinas dengan inisiator itu Pak Anzar itu dipanggil ke kementerian di Bandung sana, diketemukan pada Profesor Robert Manurung dan juga Dr. Hansen. Di sana beliau ini berdua itu juga sudah melakukan penelitian terkait dengan itu, yang perbaikan sel-sel tubuh dan juga organ-organ manusia dengan cara yang energi kinetik itu. Ternyata kemarin kita di Bandung itu 4 hari juga ke sawah aplikasi, ternyata sudah diketemukan permasalahannya itu bukan Biosaka itu merupakan suatu nutrisi yang diberikan untuk tanaman aja, bukan. Jadi ada suatu semacam sinyal yang nantinya dari sinyal itulah itu nanti bisa memperbaiki sel-sel yang ada di tanaman itu, karena disinyalir bahwa tanaman-tanaman yang sekarang ada ini banyak yang sudah terkontaminasi terkait dengan residu pupuk, pestisida dan juga lingkungan yang kurang bagus. Akhirnya selnya itu tidak sempurna. Nah, dari situlah akhirnya dengan adanya Biosaka itu disemprot sekali itu semua itu sudah berubah menjadi normal lagi. Daya serap dari akar itu juga menjadi lebih kuat. Terus daun itu melakukan fotosintesis itu juga kuat. Akhirnya tanaman itu bisa tumbuh sehat, sehingga selain produktivitas meningkat, juga ketahanan dari tanaman itu terhadap penyakit itu lebih tinggi lagi. Lah itulah, dan ini turun lagi 3 profesor Robert Manurung dan juga Pak Iswandi Anas dan juga Pak Profesor Sumarno itu ke sini untuk melihat sebetulnya seperti apa. Dan tadi sudah dilakukan suatu rapat dan Zoom dengan Pak Dirjen dan profesor yang ada di mana di kementerian. Ternyata juga sekarang sudah mengerucut bahwa nanti kelihatannya juga akan menjadikan suatu usaha pertanian yang nantinya menjadi lebih bagus lagi, dan juga profitasinya yang jelas lebih tinggi, dan hasil yang diperoleh itu nanti merupakan hasil pertanian yang sehat. Terakhir Pak, progresnya setelah dipraktikkan Biosaka khususnya di wilayah Kabupaten Blitar seperti apa? Jadi kemarin itu kita akan mulai tahun 2019 ya. 2019 itu memang masih awal, dan kami sendiri waktu itu dari Dinas Pertanian saya sendiri udah nggak percaya karena aplikasinya itu sangat sedikit sekali.
dan itu yang biasanya petani itu menggunakan biaya untuk pupuk itu sekitar 600 sampai 700.000. Itu cuma Rp30.000 mulai awal sampai akhir panen itu cukup dan produktivitasnya menjadi bagus. Nah, terkait dengan petani sendiri, petani itu ada yang tidak percaya, ada yang setengah-setengah percaya, dan juga ada yang percaya. Yang percaya itu full tidak menggunakan pupuk tambahan sama sekali. Ada yang menggunakan pupuk tambahan itu cuma 10%, 15%, 20%. Ada juga yang ya tidak mau mengikuti. Nah, ternyata dalam perjalanannya yang menggunakan biosaka itu hasilnya itu lebih bagus, profitasinya lebih bagus, ketahanan penyakit lebih bagus. Akhirnya sekarang perjalanan sekitar 3 tahun ini pertambahan petani yang mengikuti ini luar biasa banyak. Kalau kita jumlah kemarin hampir ada 600 hektar ya yang mengikuti itu di seluruh yang menggunakan biosaka. Dengan variasi yang bermacam-macam itu tadi, dan kita tidak pernah untuk mengharuskan memaksa, enggak. Monggo, enggak. Jadi ini karena semua ya enggak percaya, tidak mungkin dikembalikan lagi ke petani. Ya, monggo kalau ternyata ya itu. Kalau saya pribadi untuk mengetahui apakah betul kira-kira biosaka ini bermanfaat, ya, jadi saya sendiri pun belajar tahu itu. Nah, kalau itu bermanfaat, wah bagus sekali. Karena saya sendiri sebagai guru besar di dalam bidang ilmu tanah masih menyaksikan begitu. Nah, oleh karena itu saya minta kepada Pak Dirjen, tolong saya difasilitasi untuk datang ke sini untuk melihat dari dekat apa yang dikatakan biosaka itu, sehingga saya secara ilmiah bisa mengetahuinya gitu. Jadi saya masih belum begitu percaya begitu ya, dan itu tentu tidak berhenti di situ dan kita harus ikuti dengan teliti. Kalau itu betul bermanfaat bagi orang banyak, ya kenapa tidak kita promosikan gitu. Tapi harus di backing oleh penelitian-penelitian yang benar begitu. Nah, jadi betul-betul bisa memberikan penjelasan secara ilmiah. Pak Profesor, jadi tadi apakah juga akan ikut melakukan penelitian, Pak? Saya akan membantu melakukan penelitian bersama Pak Robert Manurung itu, karena dan juga saya akan memberikan masukan-masukan kepada Pak Dirjen dan juga kepada Pak Kepala Dinas, Pak Iwan, paling tidak bagaimana men-set up penelitian-penelitian lapang itu sehingga betul-betul bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menjawab kesangsian-kesangsian itu sehingga bisa dibuktikan secara ilmiah begitu. Saya pertama kali 2 minggu lalu Pak Dirjen datang ke sini dan saya diberitahu tentang ini. Respon saya pertama, saya akan uji dulu di TV. Tapi setelah saya baca dan saya lihat videonya, saya bilang, saya lihat, saya tekuni, saya putar berkali-kali. Lalu setelah saya putar berkali-kali, lalu saya baca jurnal, mungkin mendekati 100, baca sekilas, dari yang 100 puluhan saya baca serius, dan tentu saja untuk saya, karena saya salah satu yang sudah menekuni atau sukalah katakan ya, bagaimana dengan epigenetik saya katakan tadi menggunakan elisitor. Jadi pada saat itu saya bilang loh ini mirip sekali yang pernah kami lakukan, tapi yang kita lakukan itu sangat terbatas karena itu satu elisitor untuk satu stres gitu ya. Tapi ini cukup ajaib dan saya ingin tahu sebenarnya apa komponen elisitornya. Saya sudah tunjukkan tadi di presentasi saya bahwa elisitor yang biasa digunakan itu sangat rasional, itu bisa datang dari tanaman, dari dinding sel tanaman.